Sebelum membahas materi tentang pengelolaan modal kerja, ini ada pertanyaan, mengapa pengelolaan modal kerja sangat penting dipelajari? Kalian bisa jawab di kolom komentar YouTube. Tidak wajib bagi yang ingin aja menjawab. Jika yang menjawab, itu akan mendapatkan poin 10 untuk partisipasi. Baik, kita masuk ke materi. Jadi ada cerita sebagai gambaran, ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu pasti akan melakukan aktivitas hariannya atau sering disebut aktivitas operasionalnya. Seperti apa? Seperti membeli bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang. Nah, hal ini menjadi kebutuhan bagi perusahaan dan pastinya memerlukan dana. Dana ini disebut sebagai modal kerja. Jadi modal kerja adalah suatu modal atau suatu dana yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional hariannya. Modal kerja ini bisa didapatkan dari hutang dan umumnya hutang jangka pendek. Kenapa hutang jangka pendek? Agar perputarannya cepat. Jadi ketika perusahaan itu mendapatkan modal misalnya dari hutang jangka pendek, kemudian langsung dijadikan kas. Jadi dari Fasipa hutang kemudian dijadikan kas, masuk ke aktiva. Aktivanya aktiva lancar, hutangnya hutang jangka pendek berarti hutang kewajiban lancar. Nah, ketika udah jadi kas, berarti ini adalah suatu dana yang bisa digunakan langsung oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Masa perputarannya untuk modal kerja itu biasanya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek yang tadi saya bilang itu. Misalnya dari hutang jangka pendek, kemudian akan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja. Jadi semakin pendek waktunya, maka efisiensi penggunaan modal kerjanya semakin tinggi. Semakin cepat perputaran modal kerja, maka juga semakin efisien penggunaan modal kerja. Kenapa? Karena kalau modal kerjanya terlalu besar, kita punya dananya besar, pastinya ada dana yang menganggur. Dan dana menganggur itu dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tapi beda kalau misalnya dananya itu dikelola seefisien mungkin, sesuai target yang dibutuhkan, itu akan meningkatkan profitabilitasnya. Nah, tapi kalau modal kerjanya terlalu kecil, itu akan juga beresiko mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Resiko produksi terganggu. Kenapa? Karena nanti tidak bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh si perusahaan. Lalu, kita, insya Allah, jika menjadi manajer keuangan di suatu perusahaan, kita harus apa dong? Dalam buku ini menjelaskan tugas manajer keuangan tidak hanya dia membuat laporan keuangan, dia harus juga mencari sumber dana. Sumber dananya ini yang materi sebelumnya sudah dipelajari, bisa dari modal sendiri ataupun modal asing. Oke, kita ingat lagi kalau modal sendiri berasal dari mana? Dari laba operasional si perusahaan, dan itu bisa dilihat di laporan laba rugi. Jadi ada net income perusahaan, nah itu bisa dikelola lagi untuk menjadi sumber dana. Nah, sumber dana juga ada dari modal asing. Nah, modal asing itu misalnya dari pinjaman, dari investor, dari hutang. Nah, itu modal asing. Nah, apalagi kalau modal asing berupa hutang, biasanya akan muncul apa? Biaya apa? Bunga. Nah, itu juga harus diperhatikan resikonya jika meminjam
dengan modal asing. Lalu sumber modal berupa hutang juga akan ada dua bentuknya, dua bentuk waktu. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu si manajer keuangan harus mengalokasikan dananya ke uh, ke poin-poin yang penting, dalam artian poin-poin yang nggak terlalu urgent tapi penting. Misalnya ke investasi peralatan, misalnya investasi buat pabrik baru atau buat cabang baru, investasi untuk R&D. Nah, itu bisa menggunakan modal jangka panjang. Artinya jangka panjang berarti bisa menggunakan modal jangka panjang yang bisa didapatkan dari hutang jangka panjang. Itu memberikan perusahaan lebih tidak terburu-buru ya dalam membayar cicilan hutangnya, karena biasanya jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Kalau jangka pendek itu modal kerjanya biasanya digunakan untuk kegiatan operasional harian tadi, seperti membayar gaji buruh ya, yang setiap bulan harus dikeluarkan, gaji pekerja, bayar overhead, listrik, air, seperti itu. Jika dilihat konsep modal kerja, jadi dibagi menjadi 3 ya. Jadi untuk konsep modal kerja itu bisa modal kerja kuantitatif, dilihat secara kuantitatif, modal kerja secara kualitatif, dan modal kerja secara fungsional. Nah, kalau kuantitatif, dia itu sumber dananya dilihat dari aktiva lancar, dimana yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun. Jadi kan dalam neraca itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, kalau aktiva lancar itu adalah aktiva yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun atau mudah untuk dicairkan. Nah, kemudian dalam modal kerja kuantitatif itu tidak melihat kewajiban jangka pendek. Jadi hanya melihat aktiva lancar yang dipunya. Jadi modal kerjanya biasanya disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian konsep modal kerja yang kedua adalah modal kerja kualitatif. Bedanya sama modal kerja kuantitatif, di modal kerja kualitatif melihat unsur hutang lancarnya. Jadi modal kerja bukan hanya aktiva lancar, tapi juga mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Jadi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar itu harus segera dibayar itu biasanya ada kewajiban lancar atau hutang lancar. Maka modal kerja kualitatif itu disebut juga modal kerja bersih atau net working capital, di mana didapatkan setelah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Lalu ada modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung atau current income sesuai dengan tujuan awal didirikan si perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, modal kerjanya biasanya berupa kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan periode tersebut. Jadi modal kerjanya tidak hanya aktiva lancar ya, tapi juga melibatkan aktiva tetap. Dan di sini juga ada muncul ya namanya modal kerja potensial, seperti efek atau surat berharga atau obligasi, dan margin laba dari piutang. Nah, ini kalau yang potensial itu maksudnya ada potensi pos-pos tersebut itu bisa menjadi kas atau menjadi modal ketika misalnya efek atau surat berharga atau obligasi itu dijual atau enggak didapatkan
pembayaran dari piutang usaha. Di sini adalah contoh soal untuk modal kerja fungsional ya. Jadi dalam neraca dilihat aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Nah, lalu di situ juga diketahui ada keterangan penyusutan setiap tahunnya ya dari bangunan dan gedung dan mesin-mesin. Di mana juga ada penjualan kredit dengan profit margin sebesar 30%. Atas dasar data-data ini, atas dasar gambaran ini, maka dapat dihitung besarnya kerja modal fungsional menurut konsepnya. Jadi untuk modal kerjanya sendiri itu adalah poinnya kas, kemudian piutang dagang. Piutang dagang ini berasal dari 70% dari 75 juta. Nah, kenapa 70% piutang dagangnya? Diketahui di contoh soal itu kan ada penjualan kredit dengan profit margin 30%. Jadi sisanya itu piutang dagangnya berarti 70%. Jadi 70% dikalikan 75 juta didapatkan 52.500. Kemudian ada persediaan barang, penyusutan bangunan dan gedung, kemudian penyusutan mesin. Oke. Kemudian itu di total semuanya didapatkan modal kerjanya sebesar 200 juta 500.000. Nah, kemudian bisa dilihat juga modal kerja potensialnya. Modal kerja potensialnya itu efek itu bisa dilihat 50 juta, kemudian margin labanya 30% dari 75 juta. Jadi didapatkan 22.500.000. Nah, ini total modal kerja potensialnya sebesar 77.500.000. Nah, dan bisa di sini juga ada keterangan yang bukan modal kerja itu tanah, bangunan dan gedung, kemudian mesin-mesin. Itu tidak dianggap sebagai modal kerja. Lalu kita masuk ke yang namanya perubahan modal kerja. Jadi modal kerja sendiri jumlahnya belum tentu sama dengan satu periode. Ini tergantung dari volume si perusahaan itu memproduksi, kemudian permintaan yang ada di pasaran. Jadi akhirnya muncul jenis modal kerja. Jenis modal kerja itu dalam buku ini, buku referensi, ada dua jenis. Ada yang namanya modal kerja permanen, ada namanya modal kerja variabel. Kalau modal kerja permanen, kalau kita lihat di gambarnya itu, gambar yang kiri bawah, modal kerja permanen itu terdiri dari modal kerja primer dan modal kerja normal. Jadi posisinya itu ini yang di bawah, dua di bawah itu yang garisnya lurus. Nah, itu disebut modal kerja permanen. Maksudnya apa? Modal kerja permanen itu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar perusahaan itu dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Kalau modal kerja primer itu modal kerja minimal yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin agar perusahaan itu tetap bisa beroperasi. Jadi ada dana yang memang harus dipunyai oleh perusahaan. Kalau modal kerja normal itu adalah modal kerja di mana perusahaan itu bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal, di mana untuk menghasilkan barang dengan kapasitas
yang normal untuk perusahaan. Jadi modal kerja normal itu modal kerja yang untuk memproduksi uh, hasil yang paling standar atau paling normal yang mampu perusahaan lakukan. Kemudian kalau modal kerja variabel itu, kalau lihat di gambar itu yang gambarnya ini melengkung ya, melengkung gitu. Nah itu modal kerja variabel ada tiga: modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Dimana modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-berubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan dari perusahaan tersebut. Berbeda dengan modal kerja permanen. Nah, kalau modal kerja variabel itu di dalamnya ada modal kerja musiman, di mana modal kerja musiman itu adalah sejumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi, ada perubahan kegiatan perusahaan. Dan ini harus harus di diamati, harus di prepare ketika misalnya musim lebaran nih, besok mau musim lebaran, berarti akan ada peningkatan penjualan misalnya kue, dimana kue lebaran. Nah ini perusahaan itu harus bisa mengantisipasi jumlah produksi kue yang akan diminta di suatu pasar, seperti itu. Ini untuk perusahaan, misalnya perusahaannya dia perusahaan ini ya, perusahaan kue. Kemudian ada modal kerja siklis, adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, seperti itu ya. Jadi kalau tiba-tiba kayak masa sekarang kan COVID, nah ini kan perekonomiannya berubah seperti itu. Jadi ada penurunan permintaan karena memang terjadi banyak kenaikan dolar, kemudian ya dari sisi ekonomi lah tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian kalau modal kerja darurat itu adalah modal kerja yang kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Misalnya gempa bumi, kebakaran. Nah, itu kan perusahaan tidak bisa memprediksi akan terjadi seperti itu. Oke, kembali mengingatkan lagi, dana atau jika perusahaan mempunyai dana, tidak boleh dana tersebut menganggur karena akan mengurangi tingkat profitabilitas. Jadi dana itu tidak boleh stuck aja diam, dia harus diputer, masuk ke investasi atau masuk dalam pembiayaan atau masuk dalam memproduksi produk baru. Nah itu pokoknya harus diputer ya. Oke, lalu ada 3 kebijakan modal kerja yang biasa diaplikasikan di suatu perusahaan. Yang pertama, kebijakan konservatif. Nah, untuk kebijakan konservatif ini biasanya rencana pemenuhan dana modal kerjanya atau aktivanya itu lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang. Kalau kita lihat dari gambar di kanan atas ini, jadi sumber dana jangka panjang itu dia bisa mengcover baik aktiva lancar permanen ataupun aktiva lancar variabel. Dan sumber dana jangka pendeknya hanya sebagian dari aktiva lancar variabelnya. Apa keuntungannya dengan konsep konservatif ini? Perusahaan akan lebih aman ya dalam hal pembayaran atau pelunasan utangnya, karena utangnya bersifat jangka panjang, berarti akan lebih jatuh temponya misalnya bisa 5 tahun, 10 tahun.
dan ini membuat perusahaan bergerak lebih tenang seperti itu. Tetapi akan muncul suatu resiko di mana uang atau dana yang tersimpan ini yang ada di perusahaan itu menjadi dana yang tidak digunakan, dana nganggur. Akibatnya juga dapat menurunkan profitabilitas si perusahaan. Solusinya apa kalau konsepnya konservatif kayak gini? Ketika ada dana menganggur, si perusahaan itu harus mengalokasikan lagi atau menginvestasikan lagi dana tersebut. Kemudian kebijakan modal kerja moderat. Nah, kebijakan moderat ini perusahaan membiayai aktiva yang bersifat permanen atau tetap atau modal kerja yang bersifat permanen atau normal itu dengan sumber dana jangka panjang. Tapi kalau untuk yang variabel itu menggunakan sumber dana jangka pendek. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Resiko apa yang terjadi sama juga akan timbul dana menganggur. Nah, dana menganggur ini sama solusinya juga perusahaan itu harus cermat mengalokasikan dana menganggur itu untuk pos-pos yang lain. Kemudian ada kebijakan modal kerja agresif. Jadi sebagian kebutuhan dana jangka panjangnya dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Nah, ini karena agresif berarti si perusahaan itu mengcover kebutuhan atau modal kerja permanen atau normal itu dengan sumber dana jangka pendek. Resikonya apa? Resikonya otomatis tinggi ya, karena si perusahaan itu harus benar-benar agresif untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya, karena kan dalam 1 tahun. Tapi apa keuntungannya? Keuntungannya karena perusahaan itu selalu bergerak, beraktivitas, perputarannya cepat juga uangnya. Nah, ini bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan karena tidak ada dana menganggur dan si perusahaan itu selalu beroperasi terus menerus. Dan untuk agresif ini, kebijakan ini perlu orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bersifat agresif juga dalam menjalankan operasional perusahaannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2.2 halaman 47. Ini contoh soalnya tentang pemilihan kebijakan modal kerja yang paling pas untuk perusahaan. Jadi ada kasus, PT Elang Sakti ini dia sedang mempelajari bagaimana menentukan tingkat aktiva lancar yang optimal untuk tahun depan, di mana si manajemennya udah memperkirakan akan ada kenaikan penjualan sebesar 200 juta karena akan ada produk baru yang muncul. Lalu perusahaan itu ingin mempertahankan rasio utangnya 50% dan nilai aktiva tetapnya juga sebesar 80 juta. Tingkat bunganya baik jangka panjang dan jangka pendek itu masih tetap 12%. Lalu sebagai manajer keuangan PT Elang Sakti, dia mau menganalisis 3 alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan konservatif dengan tingkat aktiva lancarnya 60% dari penjualan, kebijakan moderat dengan mempertahankan aktiva lancarnya 50% dari penjualan, kemudian kebijakan agresif dengan tingkat aktiva lancarnya 40% dari penjualan. Mana nih kebijakan yang sebaiknya diambil dengan melihat ukuran ROE-nya dari ketiga alternatif itu, dengan asumsi EBIT-nya, earning before interest dan tax-nya atau laba operasinya sebesar 10% dari penjualan dan pajak 25%. Nah, di sini kenapa ROE yang menjadi patokan ukurannya? Karena ROE itu bisa melihat tingkat
profitabilitas si perusahaan. Makanya ditanya berapa rasio ROE-nya, nilai ROE-nya. Jawabannya kayak gini. Jadi kita breakdown dulu konservatif, moderate, agresif. Oke, kita fokus ke kolom kedua dari kiri ya, yang konservatif dulu. Di sini kita perhitungkan, kita rinci ada aktiva tetapnya kan harus selalu 80 juta, kemudian aktiva lancarnya 120 juta. Nah, ini 120 juta itu dihasilkan dari mana? Dari ada keterangan kebijakan konservatif dengan tingkat aktiva lancar 60% dari penjualan. Berarti 60% dikalikan tingkat penjualannya sebesar berapa? Yang diperkirakan 200 juta. Maka 120 juta itu dari 60% dikalikan 200 juta. Lalu didapatkan tuh total aktivanya sebesar 200 juta. Hutangnya komposisinya 50% dari total aktiva, jadi 100 juta. Maka modal sendirinya berapa? Modal sendiri di mana aktiva, total aktiva dikurangi hutang, jadi 100 juta. EBIT diketahui itu 20% ya. 20% EBIT-nya. Lalu bunganya itu 12% dari hutang. Jadi hutangnya berapa? Lihat, hutang 100 juta, jadi 12% dari 100 juta berapa? 12 juta. EBT, earning before tax-nya itu jadi 8 juta didapatkan dari 20 juta dikurangi 12 juta. Pajak 25% dari 8 juta, jadi 2 juta. Maka earning after tax-nya atau laba bersihnya sebesar 6 juta. Nilai ROE-nya berapa? ROE IET earning after tax 6 juta itu dibagi dengan modal sendiri 100 juta, kemudian dikalikan 100%. Seperti itu, maka didapatkan 6%. Nah, ini sama seperti menghitung di moderat dan agresif. Yang membedakan adalah nilai dari ketentuan aktiva lancarnya ya, karena aktiva lancarnya itu kan ada ketentuannya berapa persen dari penjualan. Lalu yang membedakan lagi nanti bunga 12%-nya itu ya. Bunga 12%-nya itu nanti kamu harus kalikan hutangnya. Hutangnya kan berbeda-beda. Nah, dari hasil ini didapatkan nilai ROE terbesar yang mana? Yang untuk kebijakan agresif sebesar 9,75%. Maka dari perhitungan yang dianalisis oleh manajer keuangan PT Elang ini, maka memberi kesimpulan, kebijakan agresif yang diambil. Kenapa? Karena nilai return of equity-nya atau ROE-nya paling besar. Oke, sebagai penutup ada quotes ya dari Bapak siapa ini? Bapak Bob Sadino, dimana dia berkata gini, "Om, saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Mau nggak dengkulmu dibeli 500 juta? Nggak mau lah om. Kalau begitu dengan 2 dengkul engkau sudah punya modal 1 miliar. So, maksudnya apa? Jadi modal itu tentu kita membutuhkan dana ya. Tapi kita juga punya modal dalam diri kita adalah pikiran kita, ide-ide kita, kreativitas kita. Nah, itu bisa kita jual, kita bisa kelola untuk jadi modal. Ya otomatis kalian juga harus memperluas link, jangkauan, pertemanan dengan orang-orang yang memang bisa mensupport aktivitas bisnis kalian seperti itu. So, selagi masa perkuliahan, masa belajar, banyaklah belajar yang baik dan tepat, yang benar,
Carilah teman-teman yang bisa mendukung kalian untuk proses pembelajaran, dan jangan lupa selalu minta ke Allah untuk diberkahi apapun yang kalian lakukan, hal-hal baik yang kalian lakukan. Oke, kemudian tugas 3, tugas 2 ya. Kalian bisa kerjakan halaman 53 nomor 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.